Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prilly Kurnia Fatmawati dengan NIM 2005011110150, kelas manajemen D. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah sejarah peradaban Islam. Di video ini saya akan memaparkan materi tentang langkah strategis bangsa Indonesia menuju peradaban Islam modern dunia, yang akan terbagi menjadi 3 subbab, antara lain sebagai berikut. Subbab pertama, kondisi peradaban Islam di Indonesia pada saat ini. Indonesia merupakan negara dengan jumlah umat Islam terbesar hampir di seluruh dunia. Rata-rata masyarakat Indonesia menganut agama Islam. Namun, pada masa ini, ajaran Islam tentang ketauhidan telah bercampur dengan kemusyrikan. Proses unifikasi membuat agama Islam di Indonesia dalam proses yang lambat sehingga semakin kehilangan keanekaragamannya. Namun hal ini bisa dipandang sebagai perkembangan yang logis dalam proses Islamisasi di Indonesia. Sejumlah kelompok muslim radikal menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memperjuangkan idealisme mereka, bahkan dengan saudara semuslim mereka. Padahal perlu ditekankan bahwa mayoritas penduduk muslim di Indonesia sangat mendukung pluralisme dan kerukunan antar umat beragama. Masalah utama yang dihadapi umat Islam di Indonesia adalah terdapatnya kesenjangan antara faktor demografis dan peran strategis umat di pentas nasional. Indikator kuantitatif umat tidak sebanding dengan indikator kualitatif, khususnya dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan politik. Dalam bidang ekonomi, angka demografis umat sekitar 88% dari total penduduk Indonesia, tidak menjelma sebagai angka real penguasaan umat dalam aset nasional. Problematika keumatan dalam bidang ekonomi membawa dampak sistematik terhadap kondisi umat dalam bidang politik, sebab umat Islam tidak berdaya terhadap tipu daya dan pemberdayaan politik sistematis. Sehingga terjadilah lingkaran setan permasalahan, dari ekonomi ke politik dan dari politik ke ekonomi, serta merambah ke sektor-sektor lain. Subbab kedua, komparasi peradaban Islam pada periodisasi dengan peradaban Islam di Indonesia pada saat ini. Pada dasarnya, sejarah peradaban Islam dibagi menjadi 3 periode, yaitu periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Dari kemajuan dan kemunduran pada setiap periodisasi tersebut dapat dianalisis lalu dikomparasikan atau dibandingkan dengan kondisi Indonesia pada saat ini. Komparasi umum antara lain sebagai berikut. Yang pertama, komparasi periode klasik dengan kondisi Indonesia pada saat ini. Jika pada periode klasik memiliki cakupan wilayah yang luas, diikuti dengan peluasan Islam dan banyak bermunculan ulama besar pada berbagai bidang, Indonesia juga memiliki wilayah yang luas dengan mayoritas penduduk muslim. Dengan demikian, cakupan wilayah dakwah Islam di Indonesia juga sangat luas, serta terdapat banyak ulama dan ahli agama Islam di Indonesia. Lalu, pada periode klasik, ilmu pengetahuan baik dalam bidang ilmu agama, umum, dan kebudayaan juga ikut berkembang. Namun, pada fase disintegrasi, keutuhan umat Islam dalam bidang politik mulai pecah. Jika dikomparasikan dengan kondisi Indonesia pada saat ini, memang Indonesia mengalami perkembangan juga di bidang ilmu pengetahuan, baik ilmu agama maupun ilmu umum. Lalu, untuk kebudayaan Islam di Indonesia pada saat ini juga ikut berkembang. Kondisi umat Islam dalam bidang politik di Indonesia pada saat ini mengalami berbagai pergolakan yang berpotensi menimbulkan perpecahan. Terdapat berbagai pergolakan antara organisasi Islam. Yang kedua, komparasi periode pertengahan dengan kondisi Indonesia pada saat ini. Pada periode pertengahan, desentralisasi dan disintegrasi semakin meningkat, dan perbedaan antar kelompok semakin terlihat. Jika dikomparasikan dengan kondisi Indonesia pada saat ini, mengalami berbagai hal yang serupa, yaitu terjadinya disintegrasi antara organisasi Islam yang ada. Terjadi pergolakan antara beberapa organisasi Islam yang dapat memicu timbulnya perpecahan. Lalu, ilmu pengetahuan pada periode pertengahan mengalami penurunan, sehingga mengakibatkan umat Islam semakin mundur dan statis ketika 3 kerajaan mendapat banyak tekanan. Namun jika dikomparasikan dengan kondisi Indonesia pada saat ini, ilmu pengetahuan di Indonesia, baik ilmu umum maupun ilmu agama, mengalami peningkatan. Komparasi periode modern dengan kondisi Indonesia pada saat ini. Pada saat ini, Islam memasuki periode modern, termasuk Islam di Indonesia juga demikian, di mana periode modern merupakan zaman kebangkitan. Jika dikomparasikan dengan kondisi Indonesia pada saat ini, memang ilmu pengetahuan berkembang, namun masih banyak permasalahan yang dijumpai dalam berbagai aspek, antara lain aspek sosial, ekonomi, serta budaya Islam.
Subbab ketiga, langkah strategis bangsa Indonesia menuju peradaban Islam modern dunia berkaca dari periodisasi yang terjadi di masa lalu. Berangkat dari berbagai macam permasalahan peradaban Islam yang dihadapi Indonesia pada saat ini, kemudian dibandingkan dengan kemajuan dan kemunduran periodisasi di masa lalu, dapat ditemukan langkah strategis untuk menghadapi permasalahan tersebut, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menanamkan semangat dakwah kepada umat Islam di Indonesia dengan berlandaskan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, menanamkan rasa toleransi baik kepada sesama umat Islam sendiri maupun dengan non-Islam. Toleransi terhadap sesama umat Islam, contohnya antar organisasi Islam yang ada di Indonesia tidak saling bertikai dan berseteru, karena hal ini akan menimbulkan perpecahan agama Islam di Indonesia. Yang ketiga, meningkatkan semangat belajar umat Islam di Indonesia, baik dalam pelajaran umum maupun pelajaran agama. Melalui belajar ilmu agama Islam dengan benar dan mendalam, umat Islam dapat menerapkan syariat Islam secara utuh dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, dengan mempelajari pelajaran umum, umat Islam Indonesia menjadi generasi yang terampil dan menguasai berbagai aspek kehidupan seperti teknologi, ekonomi, politik, dan sosial. Yang keempat, melestarikan kebudayaan Islam di Indonesia. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar kebudayaan Islam tidak lekang tergerus perkembangan zaman. Kebudayaan Islam harus tetap lestari guna mewujudkan Islam menjadi pusat peradaban Islam di dunia. Yang kelima, menyaring budaya barat yang masuk secara bebas ke Indonesia menggunakan berbagai filter, antara lain Al-Quran, hadis, serta Pancasila. Hal ini bertujuan agar Indonesia tidak didominasi oleh budaya barat, sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai peradaban Islam modern dunia dapat dicapai dengan beberapa langkah strategis yang berkaca dari kejadian yang terjadi pada periodisasi di masa lalu. Karena mau tidak mau beberapa tahun ke depan Indonesia akan menjadi pusat peradaban Islam dunia. Demikian materi yang dapat saya sampaikan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Sejarah Peradaban Islam di video ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.